Eh, saya belum kenalan ya sama teman-teman ya. Saya nggak suka kenalan sama orang karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Khawatir banget orang-orang tuh pada sayang semuanya sama gue gitu. Jadinya udah nggak usah kenalan. Saya kalau teman-teman jomblo saya udah ganda campuran ya, udah punya istri dan anak. Nama saya Anata Wahyu Budiman ya. Ceplosan. Ini lagi musim pemilu perpika ya. Tapi kata Mas Ismail nggak boleh kampanye. Pemilu perpika itu keren. Mungkin Mas Iwa yang pernah ngerasain ya, pemilu perpika itu keren. Pemilu perpika itu nyoblosnya pakai internet. Jadi ketika lo klik gitu, kita udah bisa pilih. Beda sama pemilu Indonesia yang mesti pakai contreng atau coblos. Waktu itu pernah di Indonesia ini debat masalah contreng dan coblos ini agak lama. Tapi kalau di Amerika pemilu itu sudah pakai electric vote, sama kayak pemilu perpika. Jadi pemilu perpika itu one step ahead daripada pemilu Indonesia. Pernah gue tanya kenapa sih Indonesia itu nggak pakai electric vote? Gue datang ke anggota DPR gitu ya. Kenapa sih lu nggak pakai electric vote gitu? Dan gue jadi yakin ternyata Indonesia belum mampu untuk ngadain electric vote. Waktu gue tanya, Bang, kok Indonesia nggak pakai elektrik sih? Dijawab sama dia. Dan itu makin bikin gue yakin Indonesia emang nggak mampu bikin electric vote. Dijawab sama dia, jawabannya gini, ingat banget gue masalah itu. Sorry bang, elektriknya lagi habis, tinggal voucher. Oke, itu masalah pemilu perpika, masalah electric vote dan electric voucher ya. Jadi ini masalah vote apa masalah isi ulang pulsa ya. Kemudian di ngomongin masalah pemilu itu ada tiga icon yang lu nggak boleh sama sekali kritik di Indonesia, di politik Indonesia. Yang pertama, lu tahu siapa? Kalau lu kritik itu lu bakal diserang abis di sosial media. Yang pertama siapa? Lu tahu nggak? Yang pertama itu Jokowi. Kalau lu serang Jokowi, abis lu sama fanboy sama hater. Tahu kan itu? Kalau lu kritik sedikit saja tentang Jokowi, lu bakal diserang abis. Yang kedua, coba tebak siapa yang kedua? KPK bukan politik men. Yang kedua itu PKS, Partai Kaipang Sejahtera. Tahu Partai Kaipang nggak? Partai di filmnya Yoko yang senjatanya tongkat pemukul anjing. Jadi kalau misalnya lu sindir sedikit aja, itu fanboynya bakalan nyerang lu semua. Lu dibilang anti Islam lah, lu dibilang Wahyudi lah, lu dibilang Remason lah, lu dibilang konstipasi lah. Tapi ya nggak apa-apa lah sama konstipasi beneran ya. Konstipasi itu nggak bisa buang air besar. Nah yang ketiga lu tahu siapa? Yang ketiga itu kalau lu serang di sosial media, lu bakalan diserang habis-habisan sama penggemarnya. Yang ketiga itu adalah siapa? Siapa? Yang ketiga itu adalah JKT48. Sekali lu serang, lu bilang dia girl band, habis lo, ya kan? Tapi terakhir gue lihat dari Facebooknya si Juki, JKT48 mengucapkan terima kasih bahwa dia mendapatkan gelar Kids Choice Awards versi girl band dan akhirnya dia mengakui. Gitu. Kemudian tadi kita ngomongin masalah politik, kemudian ada istilah di politik itu yang namanya golput. Istilah di politik itu yang namanya golput. Golput ini dipopulerkan oleh seorang musisi terkenal
mungkin teman-teman udah tahu semua, itu namanya Iwan Fals. Ada lagu, jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Jadi jangan pernah memilih. Jadi dia golput. Gue gak ngerti ya, apa sih maunya orang-orang golput ini gitu. Suatu ketika golput ini mengkampanyekan untuk sama-sama nggak milih, sampai semua orang itu nggak ada yang milih. Bahkan calon presiden pun nggak mau milih dirinya sendiri. Bahkan anggota DPR pun nggak mau milih dirinya sendiri. Dan yang mau milih itu adalah orang dalam level terendah dalam strata kehidupan manusia. Mereka memilih wakil-wakilnya sendiri untuk bisa sama-sama memimpin mereka, untuk meningkatkan strata kehidupan mereka. Mereka adalah alay. Alay nggak mau golput karena alay nggak mau terus-terus diinjek-injek. Akhirnya alay milih wakilnya di alay jadi anggota DPR alay. Alay milih alay, ya kan? Seru ya? Karena orang-orang nggak ada yang mau milih, nggak ada yang golput semuanya. Alay milih alay jadi anggota DPR, alay milih alay jadi presiden wakil presiden. Dan itu legitimate. Legitimate apa sih ya? Legitimate itu sesuai dengan undang-undang. Jadi gua nggak pernah bisa ngebayangin kalau misalnya alay jadi presiden gitu ya. Pagi-pagi gitu ada gerakan wajib yang harus lo lakukan kepada semua warga negara Indonesia. Update status. Hah? Update status. Update status? Oh dong. Bisa. Yang dia lakuin pertama adalah lu wajib buat datang ke acaranya dahsyat. Itu jadi kebijakan presiden, undang-undang nomor sekian tahun sekian. Itu wajib. Jadi semua orang tuh wajib gini-gini ya. Wajib gini-gini. Itu wajib. Dan itu salahnya kalau misalnya alay jadi presiden. Kemudian bahasa Indonesia dirubah semua. Salah. EYD, ejaan yang disempurnakan diganti jadi ejaan yang dialaikan. Semangat iya kakak gitu. Itu wajib. Dan lu nggak bisa menyangkal itu. Lu harus nurutin karena presiden lu adalah presiden yang alay. Karena lu tadi udah milih untuk ngikutin Iwan Fals tadi. Terus katanya kalau misalnya udah ngomongin masalah politik gitu, kalau misalnya udah jadi pejabat itu katanya suka lupa sama rakyat, bahkan suka lupa sama dirinya sendiri, suka lupa sama anak istrinya sendiri, dan biasanya dia juga suka lupa sama materi stand up yang bakalan dia bawain. Dan gue sekarang lupa. Iya, terima kasih semua.